Imam Ibnu Qayyim menerangkan setidaknya ada 5 kondisi yang menjadikan setiap orang itu membutuhkan hidayah setiap waktunya. Tidak peduli apapun kedudukannya dan tidak peduli bagaimana latar belakangnya. Apa 5 keadaan yang menjadikan orang itu butuh hidayah apapun keadaannya? Kata beliau yang pertama, karena manusia. Ada di antara manusia itu yang jahil, bodoh. Dia butuh hidayah. Supaya dengan hidayah yang dia dapatkan, terang jalan hidupnya, dia ngerti mana yang hak dan mana yang batil. Dia faham mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Dia faham mana yang iman dan mana yang syirik. Ketika dia itu kemudian meminta kepada Allah ketika keadaannya bodoh. Makanya kalau kemudian ada orang yang jahil meminta hidayah, kenapa itu tepat untuknya ketika meminta hidayah? Karena orang bodoh itu butuh hidayah. Karena orang bodoh itu butuh hidayah. Karena orang bodoh itu butuh hidayah. Karena setelah dia mendapatkan hidayah, akan dikoreksi hidupnya. Akan ngerti mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Ketika kemudian dia dalam keadaan jahil meminta hidayah kepada Allah. Jelas orang yang jahil itu butuh hidayah. Dan mereka sungguh-sungguh beruntung apabila mereka mendapatkan hidayah. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kata beliau, yaitu adalah ada orang yang kedua. Kadang-kadang ada orang yang sudah mengetahui ilmu separuh, tetapi dia tidak mengetahui ilmu separuh yang lainnya. Kadang-kadang antum paham separuh tentang sunnah, tetapi antum tidak mengetahui sunnah yang lainnya. Antum minta hidayah kepada Allah. Kenapa? Supaya sunnah yang antum pelajari bukan hanya separuh, tapi seluruh kehidupan kita betul-betul sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasul. Karena banyak orang yang tidak sadar. Kita ini kadang-kadang belajar baru mengetahui separuh ilmunya itu belum tahu. Makanya antum minta hidayah kepada Allah setiap waktu, ikhwan. Jangan pernah merasa bahwasanya antum sudah mengetahui semua tentang perkara sunnah. Kata siapa? Kita kadang-kadang mengetahui tentang masalah zikir, tapi kita nggak ngerti tentang bagaimana muamalah yang betul-betul bersih dari riba. Kadang-kadang ada ikhwan sudah mengetahui tentang sholat yang benar, tapi nggak ngerti bagaimana muamalah yang syubhat. Berapa banyak ikhwan yang kemudian dia ngaji, dia sudah mulai paham zikir yang benar, sholat yang benar, tapi pekerjaannya syubhat, tetapi susah untuk meninggalkan. Karena apa? Dia belum paham pekerjaan yang dia ambil itu syubhat. Dia butuh hidayah, walaupun dia sudah ngaji. Kenapa? Untuk menyempurnakan pemahaman sunnah kepadanya supaya betul-betul sempurna untuknya. Berapa banyak orang yang paham muamalah, tapi ternyata sholatnya tidak benar. Bagaimana seorang akhwat kadang-kadang dia sudah belajar tahsin, karena waktunya lebih longgar daripada waktu suaminya. Tajwid, dia belajar bagaimana berhijab yang benar, tapi kadang-kadang lupa bahwasanya di dalam rumahnya itu pintu surganya siapa? Suaminya. Dia lupa pintu surganya itu adalah suaminya. Dia tidak ngerti, dia mengira bahwasanya pintu surganya itu dapat diraih di luar rumah. Salah, pintu surganya itu ada di dalam rumah. Dia betul-betul butuh hidayah untuk menyempurnakan sunnah yang dia dapatkan. Karena apa? Yang kita pelajari ini kadang-kadang baru separuh, ikhwan. Makanya kalau orang itu merasa belajar, semakin lama dia belajar, semakin merasa bodoh. Imam Syafi'i pernah ditanya, bagaimana sih proses orang itu ketika benar dalam belajar, merasa bodoh. Semakin lama semakin belajar, semakin tidak ngerti. Makanya kalau antum ditanya tidak bisa jawab, itu benar prosesnya berarti. Tapi biasanya itu mungkin karena memang betul-betul tidak tahu, karena tidak mau murojaah. Tapi yang benar adalah orang yang benar prosesnya jahil. Antum selama merasa jahil, antum akan belajar. Coba kalau antum merasa pintar, apa antum kemudian akan bersusah payah datang ke sini? Saya bersusah payah membaca kitab di rumah ketika habis kajian ketika malam. Kalau kita tidak merasa bodoh, ikhwan, tidak akan belajar kita. Beruntung orang yang mereka di dalam hidupnya diberikan oleh Allah perasaan bodoh. Makanya para salaf itu bersyukur ketika mereka merasa bodoh. Jangan merasa pintar. Baru sebentar sudah merasa pintar. Baru ngetahui ikhfa aja sombong. Baru tahu iklap aja sombong. Istri di rumah baru tahu iklap aja, Masya Allah. Sombong sama suaminya. Wahai suamiku, kamu tahu ikhfa itu apa? Masya Allah. Tidak perlu gitu, Bu. Suamimu itu mereka kerja. Sampaikan ilmu dengan cara yang baik. Makanya kita butuh hidayah. Kenapa? Ini baru separuh. Ada yang kemudian mengetahui tentang masalah riba, tapi tidak mengetahui tentang masalah bagaimana mendidik anak. Ada yang paham amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak paham bagaimana mendidik anak yang benar.
Ada yang pintar mendidik anak, benar. Tapi tidak ngerti bagaimana mendidik istri, itu wajar ikhwan. Makanya ketika antum memohon kepada Allah, kenapa sih kita butuh hidayah padahal kita sudah masuk Islam, padahal kita sudah ngaji, jadwal kajian kita penuh, di mana-mana kajian kita selalu kita datangi, bahkan sebelum ustadznya datang kita sudah datang, sebelum ustadznya datang. Tapi kenapa kita minta hidayah? Karena bisa jadi sunnah yang kamu pelajari baru separuh, separuhnya belum kamu ketahui. Antum kadang-kadang sudah tahu tentang keutamaan iktikaf, tapi antum belum tahu kan apa perkara yang lebih utama daripada iktikaf, yaitu membantu saudara antum 1 hari. Itu jauh lebih baik daripada iktikafnya antum selama 1 bulan. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Makanya kalau antum meminta hidayah kepada Allah, Allah yang sempurnakan, Allah lah alim, Allah yang memberikan ilmu, Allah yang bagi ilmu. Kalau antum berdasarkan dengan keimanan dan ketakwaan antum, Allah semakin tambah ilmu yang Allah akan berikan kepada antum. Masya Allah. Saya pernah kagum sama seorang ikhwan datang ke rumah saya jam 3 ikhwan, jam 3 pagi nganter saya, Ustaz mau kemana hari ini? Saya kaget, ini jam 3 siapa ini? Kemudian ternyata beliau nganter saya, mau nganter Ustaz. Antum jam berapa berangkat dari rumah? Jam 2:30. Ngetuk pintu rumah saya jam 3. Lalu kemudian nganter saya kajian hari Ahad, ada 6 kajian saat itu. Sampai jam 10 pulang. Jam 10 malam. Pulang, saya itu bertanya-tanya, apa yang mendorong dia untuk datang ke rumah saya? Seharian dia kemudian ngantar saya. Padahal ketika ngantar saya tanya, akhi, antum apa enggak butuh? Enggak punya kegiatan sama istri? Punya Ustaz. Tapi saya sudah sampaikan, antum enggak pingin istirahat dari Ahad ikut kajian 1 pulang? Enggak Ustaz. Sampai akhirnya dia pulang. Ketika pulang, sampai di rumah, jam 11 malam. Saya telepon dia, saya tanya, tolong akhi, ajari saya, apa yang mendorong antum pergi sama saya dari jam 3 pagi sampai jam 10 malam. Dia berkata, Ustaz, saya itu tidak bisa iktikaf di Masjid Nabi selama 1 bulan. Iktikaf selama 10 hari aja beratnya, Masya Allah. Saya ingin iktikaf sebagaimana iktikaf di Masjid Nabi selama 1 bulan. Dan saya membantu antum selama 1 hari, karena saya ingat kata Rasulullah, aku membantu saudaraku selama 1 hari lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjidku selama 1 bulan. Ikhwan, kadang-kadang antum sering perhatikan sholat sunnah antum, puasa sunnah antum, tapi antum tidak pernah berpikir manfaat antum kepada saudara antum. Kadang-kadang kita tidak paham. Ketuk pintu tetangga antum, ketuk pintu sahabat antum, tolong sampaikan ke dia, antum hari ini mau kemana? Saya antar. Semua hajat antum hari ini aku bantu. Itu lebih baik bagi antum daripada itikaf selama 1 bulan. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Minta hidayah sama Allah supaya kembali dibukakan, dan kembali dibukakan. Inilah yang menjadikan kita kenapa minta hidayah walaupun antum sudah ngaji, walaupun antum sudah ngerti, supaya Allah semakin menyempurnakan kehidupan antum ketika mengamalkan ilmu yang diturunkan oleh Allah. Merasa bodohlah setiap waktu supaya antum tidak pernah bosan untuk mengaji, supaya antum tidak pernah bosan untuk mengkaji. Makanya sampai kemudian para ulama mengatakan, kalaupun yang menyampaikan ilmu adalah anak kecil, ambil. Karena itulah hakikat orang yang menjadi cinta kepada ilmu. Siapapun yang menyampaikan diambil olehnya. Ini yang kedua. Alasan yang kedua, kenapa orang itu butuh hidayah walaupun dalam semua keadaan. Yang ketiga, kata beliau, bisa jadi ada orang yang mereka itu sudah ngerti, ya, tetapi tidak bisa beramal atas apa yang dia ngerti. Ngaji, tapi ternyata tidak merubah hidupnya. Kita ngaji kemana-mana, bukankah kita sering ngaji tapi sering pula kita meninggalkan apa yang kita pelajari. Ketika ilmu yang kita pelajari tidak menumbuhkan sifat yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Berapa banyak ibu-ibu yang sering menghadiri majelis ilmu, tapi Masya Allah suaminya tersakiti dengan ucapannya dan suaminya tersakiti dengan perbuatannya. Berapa banyak bapak-bapak yang sering ngaji, tapi kemudian ketika pulang ke rumah sabarnya hilang kepada istrinya, ketika istrinya itu baru kemudian memperlihatkan satu kekurangan. Masya Allah. Inilah yang menjadikan antum, walaupun antum sering ngaji, kadang-kadang ilmu yang telah kita pelajari walaupun sempurna, belum tentu semuanya kita itu bisa mengamalkan. Minta hidayah kepada Allah supaya apa yang antum pelajari itu antum mampu manfaatkan dalam kehidupan kita. Tidak semuanya orang bisa semacam itu, ikhwan. Antum pernah mendengar kisah nyata yang ditulis oleh seorang ibu.
ketika dia menuliskan tentang bagaimana haramnya tentang masalah riba. Dia cerita, kami dulunya adalah keluarga yang baik. Mengisi kegiatan kami setiap waktunya dengan mencari ilmu. Sampai satu waktu suami saya kepentok bisnisnya dan berkata, "Dik, ini kelihatannya bisnis kita ini tidak akan pernah besar kalau kita tidak pinjem. Modal kita cekak, bisnis kita tidak akan besar ini kalau kayak gini." Akhirnya kemudian sang istri berkata, "Ya sudah mas, cari itu. Carilah suami pinjaman yang tidak bersentuhan dengan riba. Karena dia sudah ngerti ilmunya, sudah paham. Riba itu merupakan sesuatu yang sangat dibenci sampai dipermaklumkan perang oleh Allah dan Rasulnya." Dia cari, kepentok, bukannya sabar. Malah kemudian berkata, ini kelihatannya kita nggak dapat pinjaman, harus minjem yang ribawi. Istrinya yang sama-sama sudah ngaji berkata kepada suaminya, "Ya sudah mas, pinjem aja kalau memang itu terpaksa." Nah kita ini gampang sekali ngomong dorurah. Nanti tutup dengan sholat, banyak sedekah. Riba mah tidak bisa ditutup dengan sholat dan tetap sedekah. Emang antum kira dengan kemudian riba setelah itu sedekah, kemudian sedekah antum diterima? Tidak diterima sedekah orang yang dari riba. Jangan dianggap remeh riba itu ikhwan. Karena kalau kita nggak ngingetin ini, rusak negara kita ini gara-gara riba. Karena Allah permaklumkan perang. Akhirnya singkat ceritanya kemudian akhirnya bersentuhan. Mereka ngerti ilmunya tetapi tidak mampu menampik lambean pinjaman ribawi ketika itu begitu menggiurkan. Apa yang terjadi? Allah memberikan istidraj. Usahanya berhasil, gede. Maka kemudian sang istri bercerita ketika usahanya semakin besar, maka kegiatan kami yang setiap harinya mengkaji, mendatangi majelis ilmu, kemudian jarang kita datangi. Karena kesibukan kami untuk kemudian mengatur bisnis kami. Suami saya kemudian mulai jauh dari kajian ilmu. Suami saya kemudian mulai menjauh dari panggilan sholat dengan alasan sedang rapat ataupun sedang ngantar barang. Puncak-puncaknya, kemudian terjadilah satu dosa besar yang dilakukan oleh seorang suami di mana istrinya tidak lagi bisa memaafkan. Ingat ikhwan, seorang suami kalau sudah melakukan dosa besar, istri punya hak meminta pisah dari suaminya dan itu syar'i. Maka suaminya melakukan dosa besar, akhirnya apa? Tidak bisa dimaafkan. Akhirnya apa? Kapal rumah tangga itu karam, tenggelam. Yang menarik adalah ketika sang ibu menuliskan kisah nyata itu saya baca, beliau mengatakan, saya tidak menyalahkan suami saya tidak menyalahkan bisnisnya. Tapi yang saya salahkan adalah ketika kami sudah sibuk mengkaji ilmu, kami ngerti riba itu haram, tapi ternyata kami tidak mampu untuk meninggalkan. Padahal kami tahu dosa yang dipermaklumkan perang di dalam kehidupan itu cuma satu dosa riba. Dan kami berani mengambil itu. Sampai kemudian akhirnya Allah memberikan musibah dalam kehidupan kita. Jadi Masya Allah, antum minta hidayah, saya minta hidayah, Ustadz minta hidayah. Kenapa? Karena belum tentu ilmu yang telah kita pelajari menjadikan kita mampu beramal dan bermanfaat ilmu itu dalam kehidupan kita. Masya Allah, inilah yang menjadikan minta hidayah, supaya ada perubahan dalam diri kita. Saya wanti-wanti kepada para imahat yang ada di atas. Kalau kemudian sudah ngaji ilmu, maka jadikanlah bahwasanya sang suami itu merasakan manfaatnya pertama kali. Bahwasanya dia sampai berkata, ya Allah indahnya kehidupan ilmu yang dipelajari oleh istri saya. Sampai dia berubah luar biasa setelah mengkaji ilmu. Ikhwan, jadikanlah antum di dalam antum belajar, itu kemudian betul-betul ilmu yang antum pelajari yang pertama kali merasakan manfaatnya itu keluarga antum. Supaya kemudian kita tidak menjadi orang yang mempunyai ilmu tetapi tidak beramal. Sabarnya harus lebih. Kalau kita sudah menghadapi istri, sama. Istri menghadapi suami juga harus sabar. Karena menghadapi suami istri itu memang, Masya Allah, butuh sabar yang lebih. Kalau bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, susah kita akan bertahan. Antara kita dengan perempuan aja dia beda antara laki-laki dan perempuan. Perempuan banyak bicara, laki-laki sedikit bicara. Antum paling baru ngomong 100 kata, perempuan sudah dia 1000 kata. Itu yang paling pendiam. Belum lagi yang kemudian yang lebih dari itu. Istri juga sabar menghadapi suami, karena suami itu sedikit-sedikit bicaranya. Kadang-kadang mereka nulis panjang, wahai suamiku yang aku harapkan menjadi imamku nanti di surga di mana? Dijawab singkat, KTR, kantor, selesai. Karena memang begitu. Makanya kalau kemudian kita mencari ilmu itu menumbuhkan kesabaran untuk menjadi lebih baik. Dan ingat ikhwan, antum juga harus paham nih bapak-bapak ini. Istri itu sifatnya apa?
Kata Nabi, kata Imam Ibnu Katsir, istri itu sifatnya dua, wanita itu sifatnya dua. Pertama, sur'atu inqilabiha, yang kedua wa ghalabatu masyairiha. Yang namanya perempuan itu apa? Cepat berubah-ubah. Pagi ngomong cinta sama antum sebagai suaminya, nanti malam antum lupa beli martabak yang dia pesen, hilang itu rasa cintanya. Yang ketawa sering lupa bawa martabak. Itu masalahnya. Kata Imam Ibnu Katsir, bukan saya loh ya. Wa ghalabatu masyairiha, dominan perasaannya. Antum berubah dikit, macam-macam dia pikirnya. Ini jangan-jangan sudah nikah lagi nih. Padahal antum cuma lupa mengatakan I love you di pagi hari sebagaimana kebiasaan antum. Karena apa? Antum bergesa-gesa. Itulah perempuan, perasaannya kayak gitu. Maka kemudian harus sabar. As-sabru li ahlina sabron. Sabar kepada keluarga itu 2 kali sabar, ikhwan. Kenapa? Antum yang ngasih uang, tapi disitulah terkadang kita itu mendapatkan perintah kita nggak ditaati. Makanya Masya Allah, ilmu harusnya menjadikan kita lebih sabar. Sudah, harapkan pahala. Ingat ikhwan, yang datang dalam kehidupan kita itu 2. Ada yang jadi barokah dan ada yang menjadi ujian. Kalau ada yang datang menjadi barokah bagi antum, taat, baik, syukur. Kalau ada di antara antum yang datang dalam kehidupan antum ternyata tidak sesuai dengan harapan antum, itu ujian, sabar. Memang begitu yang Allah berikan kepada kita. Tidak usah mengharapkan, coba kalau saya nikah sama fulanah dulu. Fulanah telah sakit, ikhwan. Meninggal dunia, tidak usah diharap-harap lagi. Karena apa? Allah itu memberikan takdir yang terbaik. Cuma Allah itu pengen lihat sabarnya antum sampai di mana, itu saja. Ihtisab itu paling penting. Dan orang yang sabar dan syukur itu kan sama-sama masuk surga kalau dalam rumah tangga. Imran bin Hitton sedang berkaca bersama istrinya Imran bin Hitton. Imran bin Hitton ini seorang tabi'in, di mana kemudian dia itu wajahnya pas-pasan, tapi istrinya mempesona, cantik jelita. Ketika berkaca, Masya Allah, Imran bin Hitton bersyukur, Masya Allah, syukur banget dapetin istri kayak kamu, cantik, mempesona, jelita, dan lagi solihah. Dijawab sama istrinya, Insya Allah bang, kita sama-sama masuk surga. Lu kok bisa? Karena kamu mendapatkan aku bersyukur, dan aku mendapatkan dirimu, aku bersabar banget. Yang ketawa bersyukur, yang di atas bersabar banget, Pak. Ini harus paham, memang begitu. Jadi kemudian yang ketiga, kadang-kadang ketika kita dalam kehidupan, kenapa butuh hidayah? Karena kadang-kadang ilmu yang kita dapatkan belum bisa kita amalkan. Sabar sama istri, sabar sama keluarga. Saya ingatkan ikhwan, kalau habis malam ketika menjelang tidur, dengarkan cerita istri itu penting. Rasulullah itu kalau habis isya pulang, dia dengarkan cerita istrinya. Aisyah pernah cerita 9 wanita, kalau tidak salah hadisnya panjang sampai 3 lembar atau 4 lembar itu. Nabi tidak menyela sedikit pun. Masya Allah. Dalam riwayat Bukhari, ketika Ibnu Abbas nginap di rumahnya Maimunah, Maimunah cerita sama Nabi. Setelah Nabi selesai langsung pulang ke rumah habis isya. Kemudian Maimunah cerita, Rasulullah mendengarkan. Maka kita pun sama, sunnahnya itu mendengarkan istri. Walaupun terkadang yang diomongin tidak penting, tidak apa-apa, dengerin aja. Walaupun sudah cerita 3 kali, 4 kali, udah kayak baru pertama kali aja mendengar. Oh gitu ya, Masya Allah gitu. Itu Rasulullah. Nah kita kadang-kadang cari ilmu, pulang-pulang tidak berubah. Butuh hidayah itu, supaya ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Itu yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim. Yang keempat, kata beliau, kenapa manusia itu butuh hidayah? Apapun keadaannya. Yang keempat, kadang-kadang dia itu meyakini sesuatu padahal itu salah, tapi yakin benar apa yang dilakukan itu benar. Orang semacam ini butuh hidayah. Kenapa? Supaya keyakinan dia yang batil dirubah. Dan memperbaiki keyakinan itu susah, ikhwan. Antum kalau sudah mendapati orang yang terkena syubhat, susah. Menyadarkannya itu lebih gampang kita memasukkan orang ke dalam Islam daripada menyadarkan orang yang kena syubhat di dalam keyakinan. Banyak orang yang semacam ini, kenapa dia butuh hidayah? Kenapa dia butuh hidayah? Dia butuh hidayah supaya keyakinan batil yang dia dapatkan itu bisa berubah. Ada loh orang yang kemudian, contohnya, saya pernah berdialog dengan orang yang meminta-minta kepada kuburan. Semoga yang ada, mohon maaf saya cerita ini karena menyampaikan apa yang saya yakini. Orang yang datang ke kuburan, saya sampaikan, kenapa kalau meminta harus datang ke kuburan? Minta sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jelas. Allah itu dekat, minta sama Allah langsung, pasti dikabulkan oleh Allah. Beriman dan penuhi panggilan-panggilan Allah. Tapi dia berkata, enggak,
Kami tetap datang ke kuburan. Loh kenapa? Tahu antum ikhwan? Dia ternyata bukan tidak punya dalil. Punya dalil ikhwan. Dalil yang dipakai oleh beliau itu apa? Dalil yang dipakai oleh mereka sama dengan tulisan-tulisan yang biasanya ada di kuburan. Surat Ali Imran 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Tetapi pada hakikatnya mereka hidup di sisi Rabb-nya, dikasih rezeki oleh Allah. Tuh. Pertama dia ngomong sama saya, antum baca baik-baik ayat ini. Bukan antum, kue baca baik-baik ayat ini. Karena orang Jawa. Ya. Di sini kita akan ngambil pemahaman satu, mereka hidup walaupun kamu pandang dia mati. Itu karena kamu tidak baca Quran. Coba, saya dibilang tidak baca Quran, ya saya dengerin. Yang kedua, Allah menerangkan yurzakun, dikasih rezeki sama Allah. Itu sering saya dapati di komplek rumah saya dulu ketika masih di Kudus, karena memang banyak yang meminta ke kuburan. Saya menerangkan asbabun nuzul tentang ayat itu tidak diterima. Antum tahu asbabun nuzul ayat itu? Asbabun nuzul diterangkan dalam riwayat Abu Dawud. Itu cerita tentang ayahnya Jabir bin Abdullah. Siapa? Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Abdullah bin Haram itu cintanya sama mati syahid luar biasa. Antum tahu dalam perang Uhud kupingnya nggak ketahuan di mana. Saking cintanya ke beliau kepada mati syahid. Ketika Jabir nangis, Allahumma firlahu. Ketika kemudian Jabir bin Abdullah itu nangis ketika mendapati ayahnya itu meninggal dunia, maka Rasulullah berkata, sini, itu loh Rasulullah. Masya Allah, saya itu bayangkan Rasulullah itu perhatian betul kepada para sahabat. Kemudian dia memanggil Jabir bin Abdullah, sini. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada Jabir, ala ukhbiruka ma qalallahu li abika. Hei Jabir, kamu ngerti enggak apa yang sedang dibicarakan oleh Allah kepada ayahmu? Kemudian Jabir mengatakan, tidak tahu ya Rasulullah dan Rasul yang tahu. Kemudian Rasulullah berkata, maka lamallahu ahadan illa mi wara'i hijabin wa kallama abaka kifahan. Hei Jabir, ngerti ya, Allah itu tidak pernah bicara dengan makhluk kecuali di belakang hijab. Tapi ketika Allah bicara dengan ayahmu Abdullah bin Haram, karena cintanya kepada mati syahid, Allah bicaranya kifahan, wajhan biwajhin, face to face, langsung dengan langsung. Untuk bisa bayangkan Rabb yang kita sembah sampai membuka hijab kepada Abdullah bin Haram. Antum bisa bayangkan kedudukan Abdullah bin Haram itu di hadapan Allah kayak apa. Allah kemudian berkata kepada Abdullah bin Haram, tamanna alayya utika, minta apa aku kasih. Maka kemudian Abdullah bin Haram berkata kepada Rabb-nya, antuhyani fa'uktalu fika zaniyatan. Ya Allah, kasih saya hidup lagi ya Allah, supaya saya hidup kembali lagi dan saya berjuang lagi dan mati syahid kembali. Lalu Allah mengatakan, innahu sabaqa min innahu la yurja'un. Tidak bisa, ketetapan hidup dan mati sudah diputuskan. Minta lagi. Maka kemudian Abdullah bin Haram berkata, fa'akhbirni man wara'i, maka sampaikanlah kenikmatan yang kau berikan kepada diriku ya Allah, kepada anak dan keturunanku dan orang-orang setelahku. Allah kabulkan kontan permintaan Abdullah bin Haram. Allah turunkan surat Ali Imran 169. Itu dalilnya. Tidak menerangkan satu pun untuk meminta kepada kubur. Tidak menerangkan kuburan orang yang ada di antara orang-orang yang solih akan ngasih rezeki sama antum. Saya kasihan betul kalau orang yang solih masih dimintain ketika meninggal dunia. Terus istirahatnya mereka kapan? Ya, padahal itu bukan berkaitan tentang itu. Tapi Masya Allah, ketika disampaikan kayak gini, apakah mudah untuk terima? Enggak, susah ikhwan. Tetap dia ngeyel, tetap saya ditunjuk-tunjuk, tetap kemudian saya diomongin macam-macam. Enggak apa-apa, saya menyampaikan dengan cara yang baik. Ana enggak kasar, ana menyampaikan cara yang baik. Ana bawa tafsir. Bahkan saya mengatakan saat itu, kalau antum mau saya bawakan tafsir Jalalain pun ada riwayat itu. Tapi tetap tidak mau. Disinilah kita paham, Masya Allah, ternyata orang
Kenapa butuh hidayah? Karena banyak di antara kehidupan kita, ternyata kita itu meyakini sesuatu, kita yakin bahwasanya itu benar, tetapi belum tentu itu benar. Makanya sampai Nabi saja berdoa apa? Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Sampai Nabi yang sudah turun kepadanya wahyu, itu Rasul, turun kepadanya wahyu, malaikat Jibril menjaganya. Perhatikan salah satu doa, karena doa itu cerminan jiwa. Rasulullah berkata apa? Ya Allah, tunjukilah yang benar itu benar adanya, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah yang batil itu batil adanya, supaya kami punya kekuatan untuk menjauhinya. Apalagi ini zaman fitnah, ikhwan. Kita tidak pernah ngerti loh. Mana yang terkadang kemudian kita yakini bisa jadi itu salah, dan apa yang kita sering pandang salah tapi bisa jadi itu benar. Namanya zaman fitnah, gelap. Antum kalau bisa bayangkan gelap, antum berada di rumah jam 9 malam, tiba-tiba PLN mati. Antum mau ke kamar mandi, susah payah antum grekel-grekel itu. Padahal ketika hidup lampunya, antum ke kamar mandi tidak sampai setengah menit. Coba kalau PLN mati, antum meraba-raba baru sampai ke kamar mandi. Nabi mengibaratkan zaman yang hari ini kita tinggal, 2016, itu bukan zaman 2016, tapi ini zaman fitnah. Makanya kita minta terus kepada hidayah, kita khawatir jangan-jangan apa yang kita yakini belum tentu itu benar. Sampai betul-betul Allah menunjukkan kepada kita jalan yang hak. Makanya kemudian itulah yang menjadikan kita berikhtiar untuk mencari ilmu, adalah ikhtiar yang tidak pernah selesai. Orang mukmin itu orang yang tidak pernah kenyang terhadap kebaikan yang dia dapatkan sampai dia berada di surga. Sampai Nabi berkata dalam hadis riwayat Tirmidzi, innal mu'min la yashba' min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Rasul sampai berkata, orang mukmin itu sifatnya mereka la yashba', tidak pernah kenyang. Min khairin, dari setiap kebaikan. Yasma'uhu, yang dia dengarkan dan dia dapatkan, hatta yakuna muntahahu al-jannah. Sampai kemudian dia itu mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Terakhirnya itu adalah surga. Proses ikhtiar untuk mencari yang benar itu tidak boleh berhenti. Jangan ta'asub, jangan taklid buta ikhwan. Itu musibah dalam kehidupan ilmu. Umar minta, saya wanti-wanti sama diri antum sendiri. Jangan pernah taklid, jangan pernah kemudian kita ta'asub. Tidak akan sampai ilmu yang benar kalau kita ini taklid dan ta'asub. Tidaklah orang Yahudi menolak dakwahnya Rasul karena taklid dan ta'asubnya mereka kepada kaum mereka dan kabilah mereka. Terus cari. Kita sudah yakin, alhamdulillah. Pegang terus, sembari kemudian kita minta hidayah kepada Allah. Kalaupun masih ada yang salah, semoga Allah menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Masya Allah, tipe orang yang tadi meminta kuburan, lalu dia berkeyakinan bahwasanya apa yang dia minta itu benar. Ketika dia mengambil dalil yang salah, itu tidak satu dua, itu banyak ikhwan. Orang yang kemudian terjelat kepada riba, apakah semuanya kemudian dia itu meyakini itu haram? Tidak. Kadang-kadang dia mendapatkan syubhat dari fulan dan fulan yang mengatakan itu bukan riba, diambil dan dia yakin itu bukan riba. Berapa banyak orang yang menerima suap, lalu kemudian ketika dia sudah ngerti ilmunya itu suap, tapi kemudian ada orang yang bilang itu bukan suap, itu hadiah. Akhirnya kemudian dimasukkan di kantong. Karena apa? Masya Allah, meyakini jalan kebenaran itu susah. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, yang semoga Allah merahmati ilmunya beliau dan mengampuni dosa-dosa beliau. Imam Ibnu Qayyim menerangkan sesungguhnya semua orang itu butuh hidayah karena sifat mereka yang keempat, kadang-kadang mereka itu meyakini sesuatu padahal itu salah. Itu kata beliau dalam risalah Imam Ibnu Qayyim. Yang kelima, kondisi yang kelima, butuh hidayah, yaitu adalah yang kelima yang dikatakan oleh beliau. Kondisi yang kelima adalah orang itu alim, nabi, rasul. Kenapa mereka minta hidayah? Kalau yang jahil sudah, yang baru separuh ilmu sudah, yang sudah berilmu tidak beramal sudah, yang meyakini yang batil sudah. Sekarang kita tanya, kenapa Nabi tetap minta hidayah? Kalau empat tadi menceritakan tentang diri kita. Tapi kalau kemudian yang kelima, kenapa Nabi dan orang-orang soleh yang mengikuti jalan para Nabi, yaitu para sahabat, para tabi'in dan kita yang berusaha untuk mengikuti mereka, ridwanullah alaihim, kenapa kita masih tetap minta hidayah? Karena belum tentu apa yang antum dapatkan kalau sudah benar itu menjamin antum itu meninggal dalam keadaan itu. Kita apa pernah menjamin bahwasanya kita akan mati husnul khatimah dalam keadaan iman? Siapa yang menggaransi iman kita? Tidak ada. Minta hidayah supaya Allah itu memberikan istiqomah setelah kita dapat ilmu yang benar. Bukankah Allah menunjukkan lembaran-lembaran kehidupan sejarah, banyak orang yang mereka itu bertabur iman di awal kehidupan, tetapi mereka matinya murtad. Bal'am bin Ba'ura, apa kurangnya Bal'am bin Ba'ura? Hidup pada zaman Nabi Musa, di mana doanya dikabulkan oleh Allah setiap waktu-waktu yang sempit dan terdesak.
Sampai Malik bin Dinar berkata, karena mujabud da'wah fi syada'id. Kalau sudah bicara tentang Bal'am bin Bawra, Masya Allah, doanya selalu dikabulkan oleh Allah dalam keadaan genting. Kata Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan surat Al-A'raf 175. Tapi matinya murtad. Rajal Unfuah, sahabat Nabi, dipuji oleh Abu Bakar, dipilih oleh Abu Bakar untuk menjadi delegasi sunnah, mendakwahkan kepada Musailamah al-Kadzdzab. Matinya beriman, murtad. Ubaidillah bin Jahsy yang pernah menyelamatkan kehidupan agamanya sampai ke Habasyah. Ketika Nabi masih di Mekah, ikut di dalam hijrah yang pertama, hijrah yang kedua ke Habasyah. Beriman? Tidak, murtad di Habasyah. Kecintaannya minum khamr menjadikan dia murtad. Seorang muadzin yang diceritakan oleh Imam Qurtubi, murtad ketika kemudian tergiur dengan pesona seorang wanita yang dia lihat ketika adzan di tempat yang tinggi. Orang dulu ketika adzan naik ke tempat yang tinggi, melihat seorang wanita begitu cantik turun, ini gentle dia ini. Turun, dia katakan dia cinta sama wanita itu. Wanita itu berkata, tidak bisa kamu ini, nerima kamu, karena kami Nasrani dan kamu Muslim. Loh, dengan apa saya bisa diterima? Berpindah kepada Nasara. Pindah, ikhwan. Murtad, meninggalnya di hari dia meninggal dunia. Akan mencampuri istrinya, naik ke atap, kemudian jatuh. Belum sempat mencampuri wanita yang menjadikan dia murtad. Siapa yang menjamin? Ini yang kemudian kita khawatirkan. Minta terus hidayah. Kenapa kita minta hidayah walaupun kita itu sudah memelihara jenggot, sudah kemudian ngaji, istri kita sudah kemudian berhijab yang syar'i, kegiatan kita sering datang ke kajian ilmu, bertemunya kita dengan orang yang solih, terus kita menjaga hangatnya iman. Tapi kenapa kita tetap minta hidayah walaupun ikhtiar sudah kita lakukan? Karena tidak ada yang menjamin antum akan masuk surga kecuali Allah. Ya, makanya sampai dikatakan oleh Rasulullah, ada di antara kalian, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nari hatta yadkhuluha. Makanya sampai Nabi beliau bersabda, ada di antara kalian yang melakukan amalan surga sampai antara dia dengan surga tinggal sejengkal, tinggal sejengkal ikhwan. Satu amalan tak langsung masuk surga itu harusnya. Tapi ternyata catatan takdir mendahului apa yang dia lakukan. Lalu kemudian di akhir kehidupannya melakukan amalan penduduk neraka. Hatta yadkhuluha, sampai dia masuk ke neraka itu. Ada pula yang sebaliknya. Fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah hatta yadkhuluha. Nabi kemudian berkata sebaliknya, ada pula di antara kalian yang melakukan amalan penduduk neraka. Terus sampai antara dia dengan neraka tinggal sejengkal tak, kata Nabi. Tetapi catatan takdir mendahului apa yang dia lakukan. Dia melakukan amalan penduduk surga sebelum meninggal dunia, lalu kemudian Allah masukkan ia ke dalam surga. Antum tahu Usairim bin Abdul Ashhal? Usairim bin Abdul Ashhal, seseorang sahabat yang dikatakan oleh Nabi sebagai penduduk surga, tapi keningnya tidak pernah dipakai untuk bersujud kepada Robnya. Karena apa? Masuk Islamnya belum ada 24 jam. Ketika dia masuk Islam mengucapkan syahadat, dia bertanya, sholat? Belum waktunya sholat. Apa yang saya lakukan? Ayo berjuang bersama Rasulullah. Berjuang bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Ketika kemudian dalam peperangan tersebut Allah takdirkan dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka rame para sahabat membicarakan tentang Usairim bin Abdul Ashhal. Sampai Abu Hurairah berkata, inilah penduduk surga yang belum pernah menempelkan keningnya untuk mencium bumi bersujud kepada Allah. Itulah Usairim bin Abdul Ashhal. Siapa yang jamin, ikhwan? Jangan sombong kalau kita hari ini sudah ngikut-ngitibak. Jangan sombong ketika kita hari ini sudah ngaji. Belum tentu itu akan menjadi jaminan bahwasanya itu menjadi keimanan kita ketika meninggal dunia. Jangan magrur. Apa itu magrur? Tertipu dengan amalan kita. Merasa bahwasanya amalan kita itu akan pasti menjadikan kita masuk surga. Siapa yang jamin? Minta hidayah kepada Allah, supaya kemudian kita diberikan oleh Allah, kalau antum betul-betul orang yang solih, supaya hidayah yang antum minta menjadikan antum diberikan istiqomah sampai antum meninggal dunia. Itu yang kita minta kepada Allah. Inilah pentingnya hidayah. Makanya di dalam kehidupan kita sampai Allah terangkan doa yang pertama bukan doa meminta ampunan. Doa yang pertama bukan meminta surga. Doa yang pertama di dalam Al-Quran bukan meminta perlindungan dari neraka. Tapi doa yang pertama, ikhwan, antum sebagai hambanya Allah diajarin oleh Allah. Kita diajarin oleh Allah, minta hidayah.
Karena kalau antum sudah dapat hidayah, antum diampuni oleh Allah. Kalau antum sudah dapat hidayah, antum dimasukkan surga oleh Allah. Kalau antum minta hidayah, antum akan dijaga dari api neraka. Dan itu didahului dengan hidayah. Itulah yang kedua, pentingnya hidayah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, para ulama lalu kemudian menerangkan. Pelajaran yang ketiga adalah hidayah itu miliknya Allah, bukan milik kita. Mana dalilnya? Karena antum minta sama Allah. Kalau kita paham ikhwan, orang minta itu berarti kan tidak punya. Minta dong handphonenya, karena antum tidak punya handphone. Tapi kalau antum sudah punya handphone masih minta handphone, nah itu ada masalah itu berarti. Tapi kita biasanya minta itu karena kita tidak punya. Minta dong baju, karena kita tidak punya baju. Minta dong motor, karena motor kita mungkin tabrakan tidak bisa dipakai lagi. Kita minta hidayah, kenapa? Karena hidayah itu miliknya Allah. Disitulah kita paham kenapa kita harus memahami ini, supaya antum tidak kecewa. Kalau mendapati orang yang ada di sekitar kita, yang kita cintai dengan hati kita, ternyata dia belum tersentuh dengan apa yang kita yakini menjadi jalan kebenaran. Hidayah miliknya Allah. Dan hidayah itu tidak terpengaruh. Antum solih, antum tidak solih, tidak akan mampu mempengaruhi orang lain di dalam masalah hidayah. Oh, saya ini mustajab. Wallahi, kalau antum mustajab sekalipun, tidak memberikan jaminan bahwasanya antum ketika meminta hidayah, menjadikan Allah memberikan itu kepada orang yang antum minta. Kenapa? Hidayah itu miliknya Allah. Nabi, orang yang mustajab doanya. Tapi apakah kemudian Nabi mampu menjadikan doanya diterima oleh Allah ketika berkaitan tentang hidayah? Enggak. Padahal kita ngerti kan, ribuan atau ratusan permintaan para sahabat ketika Nabi sudah meminta dikabulkan. Coba kita perhatikan bagaimana mustajabnya doanya Nabi ketika Nabi sholat istisqa, ikhwan. Baru Nabi sholat istisqa, baru ngangkat tangan, hujan turun. Padahal belum selesai sholat istisqa-nya saat itu dikerjakan oleh Rasul. Baru mengangkat tangan, Allah langsung kabulkan. Sampai berhari-hari, sampai para sahabat minta lagi, ya Rasulullah, minta lagi sama Allah supaya menahan air hujannya. Rasul, mustajab, sepakat kita. Tapi apakah Rasul mampu menjamin hidayah untuk orang yang paling beliau cintai di antara ahlul baitnya, yaitu adalah pamannya? Tidak. Nabi tidak mampu memberikan hidayah itu kepada pamannya. Fir'aun, Nuh. Apakah kemudian mustajab? Mustajab, ikhwan. Kalau antum ingin tahu bagaimana doanya Nabi Nuh yang mustajab, perhatikan ketika Nabi Nuh itu selama 950 tahun beliau berdakwah, lalu kemudian akhirnya dia merasa kalah, kemudian dia diterangkan oleh Allah, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fafatahna alaihim abwabas sama'i bima'im munhamir. Nabi Nuh kemudian diceritakan oleh Allah, ketika Nabi Nuh itu merasa kalah, dia berkata, fada'a rabbahu, dia berdoa kepada Rabbnya, anni maghlubun, saya kalah, fangtasir, tolong saya wahai Allah. Allah tidak perlu lama. Allah kemudian menggunakan bentuk fa. Apa itu fa? Menunjukkan cepatnya langsung Allah mengabulkan. Kami bukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu bumi. Kemudian kami keluarkan setiap air dengan air yang kemudian menerjang setiap apa yang ada di hadapannya. Langsung Allah bayar kontan apa yang diminta oleh Nabi Nuh. Tapi lihat Nabi Nuh, permintaan tentang istrinya dan anaknya tidak dikabulkan oleh Allah. Innahu laisa min amali salih. Dia bukan orang yang saleh, Nuh. Sampai kemudian Nabi Nuh pun kemudian tidak mampu menjadikan istrinya dan anaknya beriman. Ini harus paham, ikhwan. Supaya ketika antum berdakwah, bukan antum yang memiliki hak prerogatif untuk menetapkan siapa yang dapat hidayah dan tidak. Allah yang menentukan. Kenapa kita harus paham ini? Supaya antum tidak kecewa ketika antum telah berikhtiar untuk menunjukkan orang yang antum cintai kepada jalan Allah. Karena bukan antum yang menentukan, Allah yang menentukan hasil akhirnya. Jangan cepat-cepat antum kemudian memvonis orang lain. Masya Allah, suaminya solih, istrinya berantakan. Kita sering menyalahkan suaminya ketika solih, ketika istrinya berantakan. Hei, antum tidak ngerti ikhwan. Bisa jadi suaminya itu nangis-nangis di dalam sujud, minta sama Allah supaya istrinya itu benar. Tapi apalah daya, wong hidayah miliknya Allah. Kita sering nyalahkan, wah anaknya ustadz kok nakal. Kan kita sering gitu. Tanpa kita sadari kemudian kita komentar, keluarganya ustadz, ini ustadz besar ini.
Anaknya kayak gini. Kita sering menyalahkan keluarganya Ustadz, bahwasanya semua keluarganya Ustadz itu semuanya harus solih. Ikhwan, jangan nyalahkan Ustadznya. Mungkin Ustadznya sudah mandi darah untuk meminta kepada Allah supaya anaknya benar dan ngikutin jejak dia. Tapi apalah daya, hati itu yang menguasai Allah, bukan kita. Hatinya antum aja yang menguasai siapa? Allah, ikhwan. Kita aja tidak mampu menguasai hati. Antum apa menguasai hati? Enggak, ikhwan. Antum tidak menguasai hati. Sampai antum ketawa dan nangis saja antum tidak pernah ngerti kok kapan antum bisa ketawa dan nangis. Saking kita antum tidak menguasai hati. Pernah nggak ada yang ngomong, insya Allah nanti jam 10 tepat saya akan nangis, Ustaz? Tidak ada. Kita tiba-tiba nangis sendiri. Tidak ada yang ngomong, insya Allah nanti pada subuh saya akan tertawa, terbahak-bahak. Kata siapa? Kita habis subuh malah kita tidak tertawa, tidak nangis, diem aja. Karena kita tidak menguasai hati kita. Loh, sampai hati antum aja tidak menguasai, apalagi hati orang lain. Makanya sampai Nabi berkata dalam salah satu doanya, Inna quluba bani adama baina isba'aini min asabi'ir rahman yusarrifu haitsu yasha. Sesungguhnya hati setiap anak manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah. Allah yang memutarbalikkan hati, bukan kita, ikhwan. Kalau kita berdakwah, kadang-kadang banyak yang ikut, alhamdulillah. Tetapi Allah tidak kemudian menggandakan pahala antum hanya karena banyak yang ikut antum. Tapi kadang-kadang ketika kita berdakwah hanya mendapatkan 1 dan 2 orang, tidak apa-apa, itu tidak akan mengurangi pahala kita. Sudah berdakwah tinggal 2, yang 1 ngantuk, yang 1 ke kamar mandi, nggak ada sisanya. Tidak apa-apa, ya kawan. Emang antum kira bahwasanya seorang ustadz yang nggak lari, satu ustadz yang ada di TPA ngajar anak TPA kemudian dia menjadi lebih rendah pahalanya? Masya Allah, kata siapa? Bisa jadi mereka tidak terkenal di antara kita, tetapi menjadi orang yang terkenal di antara penduduk langit. Kenapa? Karena keikhlasan hati mereka itu mengetuk-ngetuk pintu langit yang diterima oleh para malaikat sebelum sampai kepada Rabbnya. Saya tidak pernah menganggap bahwasanya orang yang kemudian hari ini terkenal itu lebih baik daripada orang yang tidak terkenal. Antum baca, ikhwan, kalau di majalah Hidayatullah, saya itu sering kagum sama profil-profil dai mereka di pedalaman-pedalaman, yang mana kalau kemudian ketika harus ngajarnya harus ke tempat yang jauh, jalan kaki, kadang-kadang yang diajari 2 atau 3 orang. Saya pernah ngobrol dengan salah satu dai yang pernah ditaruh di Mentawai. Di Mentawai itu, ikhwan, sholat Jumat itu bawa kopi. Orangnya lagi khutbah semangat-semangat, yang dengerin sampai minum kopi, coba. Kalau kita ngepul itu kepala, tapi Masya Allah, ya harus sabar Ustaz, mau gimana? Mau kita kemudian marah-marah, mau itu daerah mereka, merempul kita marah-marah, ya sabar. Jadi kalau kemudian lagi sholat, kadang-kadang lagi ini, maunya nantilah, sholat asarnya jam 4, ya jam 4, maunya nanti jam 5, ya jam 5, sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi Masya Allah, disitulah kita paham, Allah tidak pernah nilai antum, berapa banyak orang yang antum telah kemudian berikan ilmu. Tapi Allah menilai antum, antum sudah berikhtiar untuk menjadikan orang itu paham tentang Allah dan Rasulnya atau belum. Supaya kita jangan merasa, kalau jadi suami, merasa berhak untuk memiliki hati istri. Tidak bisa, ikhwan. Makanya kalau antum punya hajat tentang istri antum, minta sama Allah, gantungkan harapan kita sama Allah. Sama pula, kita punya permintaan tentang suami, gantungkan kepada Allah. Karena yang memiliki hati suami dan hati istri kita itu Allah, bukan kita. Ini kita paham. Kenapa? Ketika antum mengatakan ihdinas siratal mustaqim, berarti antum meyakini Allah yang punya hidayah, itu yang menjadikan antum meminta kepada Allah supaya diberikan hidayah. Ini Masya Allah, indahnya ketika kita paham bahwasanya hidayah itu miliknya Allah. Tidak perlu bagi antum kemudian mengkorek-korek, kemudian antum kemudian meminta hidayah supaya datang tepat waktunya. Tidak. Ya Allah, semoga dia diberikan hidayah sunnah bulan ini ya Allah ya, jangan bulan depan. Ya bisa, Allah yang menentukan. Kalau Rasulullah dan Nabi Nuh saja tidak menjamin mereka mampu untuk kemudian menembus hati orang yang paling beliau cintai, apalagi kita. Itu nomor berapa? 3. Nomor 4. Yang keempat adalah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya apa? Siratal mustaqim itu artinya adalah, apa itu siratal mustaqim? Artinya siratal mustaqim itu adalah dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika beliau ditanya, "Ma huwa siratal mustaqim?" Apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Maka beliau mengatakan, "As-siratal mustaqim alladzi tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim adalah jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah.
Jadi kalau antum sudah meminta jalan yang lurus sesuai dengan jalan yang ditinggalkan Nabi dan para sahabat, ikuti jalan itu. Jangan dusta di dalam doa. Karena banyak orang yang dusta dalam doa, mengatakan ketika sholat ihdinas siratal mustaqim, tapi ketika keluar dari sholat dia mengatakan sayalah pluralisme sejati. Apa? Sayalah demokrat yang paling setia sama demokrasi. Apa? Kalau kamu sudah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, maka tolong setia terhadap permintaan yang kamu mohonkan kepada Allah. Ya kalau kamu sudah meminta ihdinas siratal mustaqim, berarti tidak ada jalan keselamatan untukmu kecuali adalah jalan Rasul. Tunjukkan jalan Rasul, itulah jalan kita. Kenapa minta jalan yang lurus? Karena itulah jalan Rasul yang ditinggalkan kepada kita. Hati-hati, inilah jalan Nabi. Jalan Nabi tidak ditentukan dengan banyaknya orang. Jalan Nabi tidak ditentukan dengan akal. Jalan Nabi tidak ditentukan dengan mayoritas. Ingat ikhwan, Islam itu bukan agama demokrasi. Yang benar, yang banyak jadi benar, yang sedikit jadi salah. Hendak. Tetapi sesungguhnya jalan yang ditinggalkan Nabi kepada kita, yaitu jalan yang dibimbing dengan wahyu dan bersih dari segala macam hawa nafsu. Ini penting supaya kita paham. Jangan sampai kemudian kita meminta ihdinas siratal mustaqim, tapi walimah antum tidak sesuai dengan sunnah. Tetapi kemudian sholat antum tidak sesuai dengan sunnah. Tetapi muamalah antum ketika nyari pekerjaan tidak sesuai dengan sunnah. Apa? Berarti antum tidak paham ketika meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Padahal petunjuk jalan yang lurus, jalan sunnah. Jalan itu mengatur seluruh kehidupan kita tanpa terkecuali. Semuanya diatur oleh Allah, semuanya diatur oleh Nabi. Tidak ada yang tertinggal. Masya Allah, sunnah itu ngatur kita sampai lengkap, detail, tidak ada yang tertinggal. Sampai urusan antum kencing diatur dengan sunnah. Sampai urusan antum ketika antum kemudian potong kuku diatur dengan sunnah. Kapan makruhnya antum potong kuku? Bagaimana cara antum memotong kuku, kanan dulu atau kiri dulu? Bagaimana kemudian ketika kita akan memotong kuku, telunjuk dulu atau kemudian ibu jari kita dulu? Semuanya diatur oleh sunnah. Itulah jalan keselamatan bagi kita. Jangan cari jalan yang lain. Tidak perlu kita mengakui jalan yang lain. Nabi sampai mengatakan taraktukum ala matsalil baydha lailuha kanahariha la yazigu an habadi ila halikun. Tidaklah aku tinggalkan bagi kalian satu ajaran yang begitu terang. Kalau kalian masih mencari jalan yang lain selain jalan yang aku tinggalkan, maka kalian akan celaka. Halik, kalian akan berantakan hidupnya di dunia dan di akhirat. Jangan cari jalan yang lain. Ibnul Farid, Umar Al-Hamawi nyari jalan yang lain, matinya su'ul khatimah. Berapa banyak orang yang mencari jalan yang lain rusak hidupnya. Siapapun yang meninggalkan sunnah ikhwan, tidak akan pernah dia itu berhenti kecuali diikuti oleh makannya Allah. Karena apa? Allah sudah berjanji, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang itu waspada terhadap apa yang menyimpang dari jalan Rasulnya. Mereka itu akan mendapatkan musibah atau mendapatkan adab yang pedih. Kalau kita sudah minta ihdinas siratal mustaqim, ikuti jalan Nabi, apapun itu. Karena apa? Sunnahnya Nabi ngatur seluruh kehidupan kita, tidak ada yang tertinggal. Sampai urusan antum bersin diatur di dalam sunnah. Bukankah bersin itu diatur dalam sunnah ikhwan? Antum kapan mendoakan orang yang bersin? Kalau orang yang bersin ngucapin alhamdulillah. Kapan kita mengucapin orang yang bersin itu kemudian mengucapkan yarhamukallah? Ketika yang bersin adalah seorang muslim dan dia mengucapkan alhamdulillah. Kapan antum tidak boleh untuk mendoakan orang yang bersin? Kalau yang bersin lebih dari 3 kali, jebres sekali alhamdulillah yarhamukallah, 2 kali alhamdulillah yarhamukallah, ketiga kali alhamdulillah yarhamukallah, 4 kali tidak usah didoakan. Kenapa? Dia lagi sakit ikhwan, jangan didoakan. Makanya Nabi ketika ada yang bersin itu lebih dari 3 kali, Nabi tidak mendoakan. Nabi berkata la'allahu zukam, mungkin bisa jadi dia lagi dalam keadaan flu. Kalau yang bersin orang kafir Ustaz, doakan, tapi tidak boleh mendoakan rahmat. Tidak boleh yarhamukallah, tapi doakan yahdikumullah. Kok bisa? Karena ada orang Yahudi yang mencoba-coba bersin di samping Nabi. Maka kemudian Nabi mengatakan yahdikumullah. Kenapa tidak mengucapkan yarhamukallah? Syekh Utsaimin menerangkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin juz yang keempat. Karena rahmat Allah tidak berlaku kepada orang kafir, tetapi petunjuk Allah berlaku kepada setiap orang. Doakan yahdikumullah. Itu yang kita paham. Sampai urusan buang ingus diatur dengan sunnah. Kalau contoh yang paling sering saya ambilkan, contoh rambut ikhwan. Rambut aja diatur sunnah lengkap ikhwan. Coba antum lihat rambut antum. Antum kalau punya rambut, ini tidak boleh dipotong koza. Apa itu dipotong koza? Dipotong separuh, ditinggalkan separuh. Potong di sininya pupuk, sininya kosong.
Sininya ada naik ke atas jegrak, sininya enggak ada. Model apa kayak gitu tuh. Enggak boleh. Itu namanya qaza. Satu itu. Dua. Apa kemudian faedah hukumnya? Yang kedua, antum kalau punya rambut, maka kemudian antum beruban, enggak boleh dicabut, makruh hukumnya, la tanfus syaib. Jangan dicabut uban, fa inna syaiba nurun yaumal qiyamah. Sesungguhnya uban itu bercahaya pada waktu hari kiamat. Dua. Rambut itu. Tiga. Kalau punya rambut, antum memasuki bulan Dzulhijjah, pengin kurban, ya jangan dipotong rambutnya. Idza dakhaltal asyra wa arada ahadukum ayyudahi fala yamussa min sya'rihi syai'an. Kalau ada di antara kalian masuk pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, lalu kemudian antum pingin untuk berkorban, jangan dipegang itu rambutnya, jangan dipotong. Tiga. Keempat, punya anak, potong rambutnya, timbang, tukar dengan emas dan perak, sedekahkan di jalan Allah. 4. 5. Kalau punya rambut, kemudian antum beruban, maka disunahkan bagi antum untuk nyemir. Sebagaimana Nabi kepada Abi Quhafah, ketika rambutnya putih, jenggotnya putih. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ghayyir hada, mbok dirubah ini. Wastani bisawat, tapi jauhi warna hitam. Jadi antum boleh untuk nyemir rambut. Tapi yang wajar, yang normal. Jangan merah ya. Walaupun secara hukumnya boleh. Biru boleh. Tapi antum ini simpatisan partai atau kuning apalagi. Maka nanti kalau kuning antum disentor air, dikiranya apa? Merah lagi. Anaknya sampai bingung, ini abi saya atau megaloman. Tapi boleh secara hukum enggak apa-apa. Itu yang keberapa? 5 itu ikhwan. 6. Kalau punya rambut, istri antum, anak antum yang sudah balik, jangan sekali-kali antum diamkan kalau mereka sampai terbuka aurat rambutnya. Antum jadi dayus gara-gara rambut. Kalau antum biarkan anak antum, istri antum membuka auratnya, antum yang akan tidak diajak bicara oleh Allah. Istri antum tidak akan mencium baunya surga kalau hanya memperlihatkan rambutnya. Rambut 5, 6, 7. Kalau punya rambut, Masya Allah, kalau antum haji dan umrah, jangan dipotong sebelum tahallul. Walaupun antum hajinya harganya 60 juta, umrohnya 40 juta, tapi antum motong rambut sebelum tahallul, batal haji antum, batal umrah antum. Itu baru rambut. Antum bisa bayangkan, padahal rambut itu ada harganya? Tidak ada ikhwan. Antum kalau sudah dipotong di barbershop, tidak ada orang yang balik lagi ke barbershop, nyari rambut saya yang mana mas? Tidak ada. Tapi aturannya, segitu banyaknya itu baru rambut, itu sunnah, jangan tinggalkan. Makanya kemudian Imam Ibnu Qayyim menerangkan, Masya Allah, pahami betul, ikuti jalan yang ditinggalkan Nabi, jangan tinggalkan. Siapapun yang meninggalkan jalan Nabi, konsekuensinya apa? Musibah. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Saya akan sampaikan kisah nyata. Tapi entah benar atau tidak, tapi dikisahkan ini kisah nyata. Tapi kita ngambil ibrah saja, lepas benar atau tidak. Ada seorang ikhwan di daerah Riyadh. Dia itu kemudian sudah menikah. Lalu kemudian multazim. Tahu multazim artinya? Komitmen terhadap syariatnya bagus. Sampai satu waktu sang ibu menelpon beliau. Lalu kemudian menyampaikan, nak, adikmu sekarang masuk ke universitas di kota yang sama dengan kotamu. Biarlah dia tinggal di situ karena dia nggak mengetahui tentang sifat daerah yang baru. Harusnya dia paham sebenarnya. Adiknya itu adalah bukan mahram untuk istrinya. Karena apa? Ipar itu maut. Alhamdu mautun. Ipar itu maut. Ipar itu maut. Kenapa sih maut? Karena kerusakan yang ditimbulkan oleh ipar tidak terasa, halus, lembut daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh tetangga ataupun teman SMP dan teman SMA. Makanya Nabi sampai mengatakan, alhamdu iparmu mautmu. Makanya perhatikan tentang itu. Maka dia akhirnya naruh, bukannya dia menyampaikan kepada ibunya dengan cara yang baik. Mungkin ibunya nggak ngerti, saya khusnudon nggak tahu. Harusnya bu, maaf bu, ini nggak boleh karena ada istri saya. Biar saya sewakan rumah, biar saya kemudian carikan kontrakan atau sebagainya. Akhirnya apa? Dia terima. Dia menggampangkan. Padahal kita harus tahu ikhwan, tidak ada satu penyimpangan sunnah kecuali antum dan saya akan dibayang-bayangi makar Allah untuk tertimpa musibah atas peninggalan sunnah itu. Dia tinggal bersama istrinya, tinggal bersama adiknya, dibangunkan hijab, kain yang pendek, untuk kemudian membangun sater. Tapi kan tidak bisa, tidak tiap hari 24 jam dia berada di rumah.
Kemudian tampak biasa, punya anak satu, punya anak dua, sampai Allah menakdirkan kecelakaan hebat menimpa kepada sang laki-laki itu. Ketika dia koma, semua tindakan dilakukan kepada dirinya, observasi mendalam dilakukan oleh para dokter untuk menyelamatkan beliau, menyelamatkan dia, supaya kemudian dia selamat dari komanya. Observasi dilakukan, diadakan, diambil darahnya, diambil segala macamnya, sampai seakan-akan semua riwayat penyakit yang dimiliki oleh dia itu diketahui oleh dokter, semuanya lengkap detail karena observasinya mendalam untuk menyelamatkan beliau. Sampai akhirnya, karena ikhwan ini kaya, sampai kemudian dengan takdir Allah berangsur membaik, pulih, sehat. Apa yang terjadi? Ketika sudah mulai sehat, datang keluarganya, datang anak-anaknya, menjenguk orang tuanya, menjenguk bapaknya. Dokter ngelihat, bertanya, siapa ini? Ini anak-anak saya, dok. Dokternya kaget. Setelah pulang, lalu kemudian dokter menata kata untuk menyampaikan sesuatu kepada sang pasien. Pak, yang saya tahu, saya cuma mau ngomong, dari semua observasi yang kita lakukan ketika Bapak dalam keadaan koma, ada catatan riwayat bahwasanya sperma Bapak kosong, tidak bisa punya anak. Itu diambil karena observasinya mendalam, semuanya. Maka ketika saya mendapati Bapak punya anak dua, pikiran saya cuma satu, di pikiran saya dua. Satu, Bapak mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang kedua, itu sebab yang kedua, saya tidak berani mengisi kecuali Bapak sendiri yang mengisi sebab yang kedua. Masya Allah, kaget, menata hatinya, sampai kemudian berangsur-angsur sembuh. Dia tanya baik-baik sama istrinya, ditanya, dan Masya Allah, istrinya mengakui bahwasanya dua anak yang hidup bersama dia itu bukan anak dari dia, tapi anak dari adiknya dia, yaitu adalah adik iparnya. Masya Allah, cerita itu benar atau tidak, tapi ditulis kisah nyata, entah benar atau tidak, memberikan ibrah sama kita. Meninggalkan sunnah tidak dibiarkan oleh Allah, berakibat makar. Allah itu akan mendatangkan musibah untuk kita. Jangan pernah merasa aman dari makarnya Allah kalau antum dan saya sudah berani meninggalkan sunnah. Karena tidaklah pola hidup sehat antum tinggalkan kecuali antum akan tertimpa penyakit. Antum akan gorengan tiap waktu, tidak pernah olahraga, sakit. Tipes kah, liver kah, jamur kah. Kalau antum hanya tidak melakukan pola hidup sehat satu saja, antum akan dibayang-bayangi penyakit. Antum bisa bayangkan, antum tinggalkan pola hidup sehat menurut sunnah, lalu antum merasa aman dari makarnya Allah, salah. Disitulah kita faham, Masya Allah, inilah jalan yang lurus, jangan ditinggalkan. Karena setiap kita meninggalkan, cepat-cepat taubat, istighfar sama Allah ketika kita tidak mampu. Karena apa? Setiap waktunya kita akan dibayang-bayangi oleh makar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang merupakan penjelasan dari penjelasan yang disampaikan oleh para ulama tentang jalan yang lurus, supaya kemudian kita memahami dengan cara yang lurus. Ternyata ihdinas siratal mustaqim memberikan banyak pelajaran kepada kita. Satu, menerangkan tentang adab. Dua, menerangkan tentang pentingnya hidayah. Tiga, menerangkan kepada kita maknanya siratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Empat, menerangkan kepada kita kewajiban kita untuk mengikuti jalan yang ditinggalkan Nabi, dan jangan coba-coba untuk gampang-gampang meninggalkan apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.